Iya. Semangat, semangat. Silakan duduk, Farhan. Iya. Gimana kabarnya, Farhan? Baik Pak. Baik, alhamdulillah. Hari ini ada masalah nggak, Farhan? Nggak ada ya. Oh ya. Ini Farhan. Tadi Bapak lihat Farhan itu masuk sekolah terlambat. Ya. Biasanya masuk sekolah jam berapa, Farhan? Jam 7. Jam berapa? Sekarang jam berapa, Farhan? Jam 8. Jam 8 ya. Berarti Farhan itu masuk sekolah jam 8 ya. Lebih dari apa yang sudah disepakati oleh sekolah. Nah, Farhan ingat nggak peraturan sekolah atau keyakinan sekolah? Apa itu, Pak? Disiplin dan tepat waktu dan tidak terlambat masuk sekolah. Ya, disiplin, tepat waktu dan tidak terlambat masuk sekolah. Bapak mau nanya ini Farhan. Bapak tidak mau cari permasalahan ya, cuma Bapak pengen membantu kamu memberikan solusi dan memberikan nasihat. Bapak mau nanya, Farhan kan setiap kalau masuk sekolah kan sering terlambat. Bapak lihat di buku catatannya BK itu sering terlambat. Kenapa Farhan kok terlambat? Sering terlambat kenapa? Begadang pada minggu. Sering begadang dan main game ya. Coba sering begadang sambil main game sampai jam berapa Farhan? Jam 12-an. Jam 12-an ya. Itu masih belum tidur ya? Iya, Pak. Kalau tidurnya jam berapa? Jam 1 ya. Makanya sering terlambat ya Farhan ya. Nah, Farhan tahu nggak bahwa kalau sering begadang, tidurnya lebih dari jam 1, akibatnya apa Farhan? Terlambat. Terlambat ya. Nah, coba Bapak mau nanya Farhan, adakah ini kan perbuatan yang tidak baik ya Farhan ya, perbuatan yang tidak baik yang seharusnya nggak diulang. Memang setiap manusia itu punya kesalahan, ya, punya kesalahan. Namun kesalahan itu tidak harus diulang-ulang, ya. Di mana manusia itu kayak Bapak ini juga pernah Bapak mengalami sebuah kesalahan, tapi Bapak belajar dari sebuah kesalahan itu, Pak. Bagaimana caranya sesuatu yang tidak baik menjadi baik, Pak. Contoh disiplin, penting banget. Karena apa? Disiplin itu salah satu kesuksesan dalam hidupnya, Pak. Ya. Nah, Bapak mau nanya, bagaimana solusinya Farhan kalau Farhan itu mengubah sikapnya Farhan yang sering bermain sampai begadang sampai malam, terus tidurnya lebih dari jam 1. Apa solusinya Farhan untuk berubah? Menghidupkan alarm Bapak, menyetel alarm. Terus yang ketiga, berpesan sama orang tua saya untuk dibangunkan. Ya. Orang tua untuk membangun. Baik Farhan, berarti di situ ada 3 ya tindakan solusinya Farhan untuk memperbaiki supaya tidak begadang, terus tidurnya tidak malam ya. Yang pertama itu adalah menghidupkan alarm ya. Terus yang kedua pola tidurnya diubah ya, pola tidurnya diubah. Terus yang ketiga minta bantuan orang tua ya untuk membangunkan Farhan. Nah, misalnya Farhan karena begadang sampai malam tidurnya sampai jam 1. Farhan mau berubah jam berapa tidurnya Farhan? Maksimal jam 10. Pak. Jam 10 ya. Berarti sebelum jam 10 Farhan belajar ya. Belajar. Terus yang kedua Farhan berkaitan dengan alarm. Mulai kapan Farhan untuk melaksanakan itu? Mulai sekarang ya. Lebih baik berarti ada kemauan Farhan untuk berubah ya, berubah dari yang sebelumnya sering begadang terus tidurnya malam. Farhan mau berusaha untuk memperbaiki diri agar tidak terlambat dengan cara menghidupkan alarm dan juga berpesan sama orang tua untuk dibangunkannya. Nah, oke Farhan, kalau begitu Bapak semoga apa yang disampaikan Farhan ini dilaksanakan ya, dilaksanakan karena itu demi kebaikan Farhan. Ya, oke Farhan, kalau begitu
jadikanlah sebuah pengalaman itu, keterlambatan kakak ini untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, oke baik. Kasih selamat ini Pak. Ya, oke baik. Ya sudah kalau begitu silakan masuk kelas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan, kelas 12. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nurholis karena sudah diberikan saran dan solusi atas kesalahan saya, yaitu keterlambatan masuk ke sekolah. Dan kepada Pak Holis, semoga selalu sukses dan semoga lolos sebagai guru penggerak. Bapak Nurholis, Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Duduk Nay. Gimana kabarnya kamu Nay? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan apa belum? Sudah. Sudah ya. Ya. Gini Nay, tadi Bapak dapat informasi dari temannya Bapak yang ngawasi. Nah tahu nggak dipanggil sama Bapak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke gini Nay. Tadi Bapak dikirimin video. Nah, dikirimin video ternyata pas waktu ujian Nay melakukan sesuatu yang nggak baik. Coba apa? Nyontek. Nyontek ya? Iya. Nyontek pas mata pelajaran Matematika. matematika ya. Oke baik. Nay sudah mengakui tadi menyontek. Itu perbuatan baik apa jelek Nay? Jelek. Jelek ya. Nah, sekarang begini, kenapa sih Nay kok nyontek? Itu kenapa? Tidak suka mata pelajarannya. Tidak suka mata pelajarannya. Terus saya nggak belajar nonton film drakor. Soalnya tadi malam itu drakor favorit saya. Jadi saya nggak belajar. Iya. Ketiduran terus setelah lihat drakor. Berarti gara-gara nonton drama favoritnya Nay, Iya. pas pada akhirnya karena semangatnya nonton sampai ke Tiduran. terus tidak suka lagi sama mata pelajarannya ya. Ya soalnya sulit tuh. Sulit ya. Iya. Nah, Nay, begini. Nay, ingat nggak tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ingat. Apa? Jujur dalam bertindak, Jujur dalam- disiplin dalam berbagi waktu. Nah, jujur dalam bertindak, disiplin berbagi. Waktu. Dari dua-duanya ini gimana rasanya Nay terhadap apa yang Nay lakukan? Salah. Salah ya. Ya dalam bertindak. Salah dalam bertindak. Dalam berbagi waktu juga salah. Salah ya. Iya. Nah, dari dua hal itu Nay, akibatnya Nay menyontek kan ya? Iya. Menyontek. Dan itu menyontek adalah perbuatan yang Salah. tidak baik atau salah. Iya. Ini gini Nay. Menyontek itu adalah perbuatan yang sangat tercela kan ya? Iya. Karena menyontek itu sesuatu yang berusaha untuk menghalalkan segala cara. Tentu tidak baik untuk di masa depannya. Ya, sesuatu misalnya begini Nay diberi tanggung jawab nanti. Misalnya Nay menjadi seorang pejabat dan Iya. diberi amanah, diberi tugas oleh negara. Ternyata ketika Nay diberi amanah, diberi tugas, Nay melakukan sesuatu untuk memperkaya diri dengan segala cara. Nah itu kan tidak baik Nay. Nah, apalagi perbuatan itu tercela kan, sama dengan menyontek Nay. Sama dengan menyontek. Menyontek itu kan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya dengan cara tidak berusaha. Ya, nah dari gambaran yang Bapak sampaikan tadi, Nay, apa solusinya Nay untuk tidak menyontek? Belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi. Ya. Terus pintar dalam berbagi waktu. Pintar dalam berbagi Seperti waktu. kalau waktu belajar ya belajar. Ya, tuh, ya berarti ada 3 ya usaha Nay ya. Nah,
dari 3 usaha itu Nay, mulai kapan Nay akan melakukan? Nanti malam. Nanti malam. Ya, soalnya masih ada ujian besok. Masih ada ujian besok. Iya. Apakah ini selanjutnya tuh seperti itu untuk menjadi lebih baik atau kembali menyontek lagi kalau sudah selesai Nay? Tidak, seterusnya lebih baik lagi. Nah, lebih baik lagi. Berarti Nay harus belajar disiplin, berbagi waktu, dan berusaha untuk bertanggung jawab. Sesuaikan dengan apa yang dilakukan Nay, sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas. Iya. Ya. Nah, sekarang begini, Nay kan sudah menyadari perbuatannya Nay dan tidak akan melakukan lagi ya. Ya. Nah, tentu otomatis pesannya Bapak adalah jadilah murid yang teladan. Siap. Jadi murid yang selalu disiplin dalam menjalankan sebagai peserta didik. Ya sesuai dengan keyakinan kelas itu. Ya. Karena itu ada kesepakatan kelas yang positif bagi Nay. Insya Allah kalau Nay berbuat dengan cara yang baik, insya Allah maka hasilnya akan lebih baik lagi untuk masa depannya. Bisa dipahami Nay ya? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih Nay, selamat dulu. Ya. Oke, sudah sekarang masuk kelas lagi ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Iliana. Saya senang dalam mengikuti praktik segitiga restitusi yang dibimbing oleh Pak Nurholis. Karena di dalamnya ada saran dan solusi dalam permasalahan saya sendiri. Pak Holis, jos.